kitab-kitab yang bersumber dari Ibrani, bahasa Ibrani, kan bagus juga kalau kita paham. Bahasa saja kok dipersoalkan. Yang harus dipersoalkan itu kalau kita nggak bisa berbahasa apa-apa gitu. Dan bukan musuh Islam. Iya, Yahudi yang sejati jelas bukan musuh Islam ya teman-teman. Hanya membuktikan apa yang selama ini kita anggap bahwa ini memang sangat sensitif gitu loh. Sesungguhnya nggak sensitif kalau semua mengerti. Menjadi sensitif karena ada yang tidak ngerti. Satu saja yang tidak ngerti. Itu bisa meledak-ledak itu. Didengar yang lain ikut meledak juga. Nah, benar sekali yang disampaikan Pak Panji Gumilang ya. Sebenarnya nggak sensitif teman-teman. Kalau kita sudah paham dan mengerti. Seringkali orang bicara agama itu dianggap sensitif. Kenapa? Karena belum paham. Karena belum mengerti. Ya teman-teman ya. Islam sejati atau Muslim sejati ya pasti bersahabat dengan semua agama. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampurasun, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani, Shalom Aleichem. Dan bagi Anda yang berbahasa Arab, Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Teman-teman pemerhati channel Warta Kabar Baik dimanapun Anda berada ya. Pada video kali ini merupakan sebuah bentuk apresiasi dari saya ya atas wawancara yang dilakukan oleh Cokro TV yang diwakili oleh Mbak Sis ya, Nong Daril Mahmada kepada Pak Panji Gumilang dari As-Zaitun. Nah ya, jadi sekali lagi video ini merupakan sebuah bentuk apresiasi dan juga sekaligus opini atau fatwa atau pendapat dari saya menyikapi wawancara yang dilakukan oleh Cokro TV yang diwakili oleh Mbak Nong Darul Mahmada kepada pimpinan Az-Zaitun yaitu Panji Gumilang. Nah, di mana video ini nanti juga berisi edukasi-edukasi yang cukup penting, teman-teman. Penting sekali untuk diketahui seluruh manusia. Wah, ya. Jadi mulai dari presiden, ya gubernur, ya presiden dengan para menterinya tentunya, gubernur, bupati, Pak Camat, ya sampai Pak RT ya, semua penting memahami hal ini ya. Juga para aparat yang terkait dengan kestabilan negara ya, mulai dari TNI, Polri, para hakim, para jaksa, semua juga harus tahu hal-hal penting yang tersajikan dalam video ini. Video wawancara Mbak Nong Darul Mahmada kepada Panji Gumilang itu, video aslinya berada di channel Cokro TV ya, berdurasi sekitar 51 menit. Jadi teman-teman yang mau menyimak video secara keseluruhan, silahkan langsung saja simak di channel Cokro TV ya. Dan sementara pada kesempatan yang baik kali ini, saya akan sajikan cuplikan videonya beberapa menit ya. Dan nanti langsung akan saya berikan opini atau pendapat dari saya. Oke teman-teman, demikian videonya. Kalau dalam tradisi pemikiran ini sebenarnya menarik untuk dijadikan pembahasan kayak bahsul masail ya. Argumen-argumen ini daripada misalnya dikecam, disesatkan dan lain-lain ya saya. Oh, tapi kalau memimpin sebuah pendidikan, jangan pernah takut dikecam. Nah, kalau kita takut dikecam, bagaimana mendidik? Bagaimana mempertahankan stabilitas pendidikan dan progresivitas pendidikan? Kalau memimpin sebuah institusi pendidikan atau edukasi ya, jangan takut dikecam. Ya, dalam hal ini saya setuju ya teman-teman. Jadi yang namanya pendidikan atau sebuah institusi edukasi itu kan tujuannya mencerdaskan. Nah, biasanya orang-orang yang sedikit-sedikit suka mengecam atau gampang mengecam orang, itu orang-orang yang pendidikannya memang masih belum bagus atau belum berpendidikan ya. Jadi orang-orang yang sering mengecam orang lain tanpa melakukan tabayun atau tanpa meneliti dulu, itu biasanya orang-orang yang belum berpendidikan dengan benar atau orang-orang yang masih bodoh. Nah, ya. Orang-orang yang belum cerdas sehingga perlu dicerdaskan ya. Nah,
orang-orang yang belum cerdas itulah yang biasanya suka mengecam atau gampang mengecam orang lain. Nah, sehingga barang siapa yang mau membuat sebuah edukasi atau pendidikan, syarat utamanya salah satunya adalah jangan takut dikecam. Itu. Kalau saya nggak khawatir dikecam orang itu. Iya. Kalau cuma sekedar dikecam ya. Iya. Nah, ada satu hal lagi yang sebenarnya ada beberapa hal, tapi ada satu hal lagi yang juga dikecam terkait video itu adalah soal salam Yahudi katanya kan. Nah, apakah salam Yahudi ini oleh Syaini juga memang dari dulu juga sudah diajarkan di sini? Itu kira-kira tahun 12 lah. 2012. Iya, karena kami belajar bahasa Ibrani. Sejak tahun 2012 itu. Belajar bahasa Ibrani. Kenapa Syekh memilih para santri atau sivitas di sini tuh untuk belajar bahasa Ibrani? Karena gini loh Syekh, ada anggapan kalau yang mainstream umat Islam gitu kan, itu kan menganggap katakanlah Yahudi itu sebagai musuh Islam kayak gitu-gitu. Mbak Nong Darul Mamada menyampaikan pernyataan bahwa umat Islam mainstream ya menganggap bahwa Yahudi itu musuh Islam. Nah, teman-teman ya, opini saya atau fatwa atau pendapat saya adalah sebenarnya teman-teman ya, orang-orang yang masih menganggap bahwa Yahudi adalah musuh Islam, ini sebenarnya mereka hanyalah korban atau victim ya dari ajaran-ajaran oknum ya, oknum ustadz yang memang belum paham Islam yang sejati. Belum paham Islam yang sejati dan juga belum paham Yahudi yang sejati. Sehingga gampang benci aja dengan Yahudi ya, tanpa memahaminya. Yahudi bahasa Arabnya hadu. Hadu itu orang yang dapat petunjuk sebetulnya. Jadi Yahudi itu bukan kelompok manusia di negara sana. Siapa saja yang sudah dapat petunjuk itu hadu. Itu bahasa Quran. Maka siapapun yang sudah dapat pertolongan Allah disebutnya Nasyara. Nasara jadi Nasrani. Ini soal bahasa. Karena nggak ngerti kita gampang aja menjas orang. Ini Yahudi, ini Nasrani. Akibatnya benci aja. Padahal nggak tahu kita. Yang namanya Yahudi itu bahasa Arab itu dari hadu. Orang yang dapat petunjuk. Yang namanya Nasyara itu orang yang dapat pertolongan. Apa kita nggak mau dapat petunjuk dan pertolongan? Saya dari dulu pengen jadi Yahudi. Pengen saya jadi Nasrani. Karena bagus kan sebetulnya. Cuman karena kita belajar kulitnya saja, yang diajarkan kebencian pada orang, belum tuntas belajarnya, sudah kebencian nih di sini. Kalau sudah ada kebencian, apapun yang dilakukan orang, salah semua. Lalu kita merasa diri paling benar, paling hebat. Justru itu orang yang tidak bisa ditolong. Nah, ya teman-teman. Jadi kalau orang sudah memahami makna Yahudi yang sejati, niscaya tidak akan benci kepada Yahudi. Kemudian, tentang makna Islam yang sejati. Demikian. Yang disebut Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristenku Islam, Yahudiku Islam. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Karena semua agama itu dalam tradisi Quran dijelaskan itu Muslim. Oke. Karena kenapa? Kita meyakini tadi semua agama itu Islam. Semua agama itu Islam. Dalam Al-Quran itu Islam bukan berarti agama Islam. Makna Islam yang sebenarnya dalam Al-Quran itu ketundukan berserah diri. Yaitu apa? Mau mengikuti kebenaran, kebaikan, dan mau menolak kebatilan. Siapapun yang mengikuti kebenaran dan menolak kebatilan, itu dia Islam. Dia Islam. Ini perkataan dari Nabi. Islam itu adalah ketundukan atau berserah diri. Bukan bermerek agama. Kalau Anda menggunakan Al-Quran, Anda tidak akan yakin bahwa kata Islam dalam Al-Quran itu digunakan sebagai nama agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kalau di dalam surat Ikhlas, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Nah itu kalau bahasa Jawanya tan ono kinoyo ngopo. Jadi
agama yang di tanah Jawa ini sudah tauhid. Jadi jangan kemudian dikatakan bahwa agama Jawa ini dipeluk oleh orang-orang kafir atau yang tidak mengenal Tuhan, atau ini salah. Nah, itulah yang harus dipahami tentang Islam. Islam yang hakiki, Islam yang sejati, bukan merek agama. Oke, lanjut. Bahkan ini terlepas dari aspek politik dan lain-lain, bahkan Indonesia sendiri kan tidak mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel karena faktor Yahudinya itu ya. Nah, ini menarik ya teman-teman ya. Jadi memang secara politik Indonesia tidak punya hubungan diplomasi dengan Yahudi. Tapi teman-teman, adalah fakta, adalah realitas bahwa secara langsung Indonesia dan juga seluruh bangsa-bangsa di dunia itu terkait erat dengan Yahudi ya, dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ya, baik apakah teknologi informasi seperti sekarang ya, internet menyebar ke seluruh dunia, ini adalah jasa orang Yahudi. Kemudian juga rumah sakit yang hebat, teknologi kesehatan ya yang dipakai di rumah sakit yang tercanggih di dunia ya, itu banyak berasal dari Yahudi juga. Dan juga teknologi pertanian dan teknologi lainnya ya, banyak sekali yang merupakan hasil ide-ide, gagasan-gagasan yang berasal dari karya-karya orang Yahudi. Ini adalah fakta, ini adalah realitas. Jadi teman-teman, adalah benar adanya fakta apa yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 47 dan ayat 122. Yang begitu jelas dan tegas mengatakan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang dilebihkan oleh Allah dari antara bangsa-bangsa yang lain. Ya, ini ayatnya jelas, ayat yang mukamat, bukan ayat yang mutasyabihat ya. Al-Baqarah ayat 47 dan 122 menegaskan bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang pernah dikhususkan oleh Allah, diberi kelebihan di antara bangsa-bangsa yang lain. Tapi kenapa Syekh di Ma'had ini justru malah mempelajari bahasa itu, bahasa Ibrani itu? Nah, kalau ditanya mengapa, bahasa setan saya kalau ada bahasanya saya pelajari. Nah, ini kan bahasa agama. Sesungguhnya ya bukan bahasa agama juga. Sering digunakan oleh orang-orang Yahudi. Kan Seperti bahasa Arab untuk Islam ya, gitu ya. Sesungguhnya enggak juga. Bahasa Arab untuk orang Arab. Kemudian karena kita paham Quran itu bahasa Arab, ya belajarlah bahasa Arab. Iya, ya, disampaikan oleh Pak Panji Gumilang, bahasa Arab untuk orang Arab. Ya, teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya bahasa Arab itu bukan bahasa untuk orang yang berserah diri atau orang yang Islam. Dalam bahasa Arab berserah diri kan memang Islam ya. Atau Islam adalah bahasa Arab untuk berserah diri. Bahasa Inggrisnya surrender. Nah, jika kita memahami makna Islam yang hakiki atau Islam yang sejati sebagai berserah diri, maka kita tentu paham bahwa bahasa Arab tidak identik dengan Islam. Atau Islam tidak identik dengan bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab adalah bahasa bagi orang-orang yang berbahasa Arab. Ada jutaan orang Kristen di Arab ya berbahasa Arab. Di Yahudi sendiri ya, di Israel itu menjadi bahasa second ya, bahasa kedua di Yahudi adalah bahasa Arab. Nah, ya jadi sekali lagi Islam tidak identik dengan Arab. Karena sebelum Nabi Muhammad datang atau lahir di Arab, itu sudah banyak orang Islam, yaitu orang-orang yang berserah diri. Dan itu ada di seluruh dunia. Orang-orang di tanah Nusantara dulu, nenek moyang Nusantara yang cara hidupnya berserah diri, mereka juga bisa dalam bahasa Arab disebut sebagai Islam. Meskipun mereka tidak berbahasa Arab. Islam oleh buku ini bukan dalam pengertian kita sekarang. Yang disebut Islam adalah orang yang taat pada piagam Madinah. Nanti Kristen ku Islam, Yahudi ku Islam. Dan saya termasuk orang yang percaya bahwa seluruh agama adalah Islam. Kemudian kalau kita ingin menilik kitab-kitab yang bersumber dari Ibrani, bahasa Ibrani, kan bagus juga kalau kita paham
bahasa saja kok dipersoalkan. Yang harus dipersoalkan itu kalau kita nggak bisa berbahasa apa-apa gitu. Dan bukan musuh Islam. Iya, Yahudi yang sejati jelas bukan musuh Islam ya teman-teman. Nah, begitupun Islam yang sejati tidak mungkin memusuhi Yahudi. Ya, ada begitu banyak ayat di Al-Quran. Beberapa di antaranya misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 47 dan 122 tadi ya. Kita sudah melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah melebihkan bangsa Yahudi dari bangsa-bangsa yang lain. Artinya Yahudi atau Bani Israel ini adalah bangsa yang sangat dicintai dan disayangi oleh Allah. Jadi Allah melebihkan atau menyayangi bangsa Yahudi. Itu yang pertama. Kemudian juga kalau kita melihat di dalam surat Al-Maidah 69 dan juga Al-Baqarah 62, bunyinya mirip ya. Di situ dikatakan, sesungguhnya orang-orang Yahudi, nah disebut Yahudi ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, barang siapa yang beramal saleh dan berbuat kebajikan, tidak ada kekhawatiran. Nah ya, jadi orang-orang Yahudi dan juga Sabi'in Nasrani yang baik-baik itu dijamin selamat oleh Allah. Ingat-ingat ayatnya teman-teman. Al-Baqarah 62 atau Al-Maidah 69. Kemudian teman-teman, hal yang kita tidak boleh lupa ya teman-teman, ini tercatat dalam buku-buku sejarah Nabi Muhammad dan juga buku-buku kitab-kitab sejarah Islam ya, mengungkapkan bahwa salah satu dari istri Nabi Muhammad itu ada yang berdarah Yahudi. Jadi tidak mungkin Nabi Muhammad membenci Yahudi. Lah wong istrinya ada yang dari Bani Israel atau dari Yahudi. Nabi Muhammad ibunya siapa? Aminah. Aminah anak siapa? Abu Qabas. Abu Qabas agamanya apa? Nasrani. Terus jadi masalah apa? Istri Nabi Maria Qibtiyah agamanya Nasrani. Masuk Islam enggak? Enggak. Sofia agamanya Yahudi. Masuk Islam enggak? Enggak. Juwairiyah agamanya Yahudi. Masuk Islam enggak? Masa benci kepada Nasrani, kawin istrinya Nasrani? Sih gimana lagi? Nah, ini saya dituduhnya ngarang. Apa tuh bisa ketua ngarang itu? Karena saya bercerita ketika Ka'bah itu dihancurkan, berhala-berhalanya oleh para sahabat, ketika Fathu Makkah, maka ditaklukkan. Lalu akhirnya apa? Masuk dalam Ka'bah, semua gambar-gambar patung dihancurkan. Nabi menutup salah satu gambar dengan kedua tangannya. Hapus semuanya, yang ini jangan. Begitu dibuka, itu Siti Maryam sedang menggendong Nabi Isa. Lah, ini jangan dihapus. Cerita begitu tuh dianggapnya ngarang. Padahal saya punya rujukan sejarah juga. Ada 4 kitabnya tuh. Ya, Akhbaru Makkah, Al-Waqidi, kemudian juga Tarikhul Islam Al-Zuhari, ya, kemudian Sirun Nabawi Ibnu Hisham, dan juga ada Fathul Bari, Syarah Imam Bukhari. Itu kitab ada di belakang mereka ketika mereka ber-YouTube. Ada semua kok. Berarti nggak baca kan? Nggak baca kan? Ya baca aja dulu, jangan bilang ngarang. Masa saya ngarang? Masa saya tidak punya rujukan? Iya dong. DNA Nabi itu tidak akan murni DNA Arab, karena dalam diri Nabi itu juga bercampur darah Yahudi. Coba tes sampai ke atas itu. Yahudi bertemu dalam diri Nabi Muhammad. Begitupun jika kita melihat di dalam surat Yunus ya, surat ke-10 di Al-Quran, surat Yunus di ayat yang 90. Itu dikisahkan ketika Fir'aun hampir mati dan dia mengaku bertobat ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang benar selain Tuhannya Israel. Jadi Tuhan yang di Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diakui sebagai Tuhannya Israel. Nah ya, kemudian juga di surat Yunus ayat 94. Ini tegas dikatakan,
jika ada keraguan-raguan tentang apa yang diturunkan oleh Allah, Nabi Muhammad dianjurkan untuk apa? Bertanya kepada pembaca kitab sebelumnya. Nah, pembaca kitab sebelum Nabi Muhammad, mereka adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Nah, jadi begitu karibnya, begitu dekatnya hubungan antara Nabi Muhammad dengan orang-orang Yahudi atau dengan Bani Israel. Teman-teman, jika mungkin ada di antara Anda yang ngaku-ngaku sebagai Muslim atau Islam, mungkin terkejut atau kaget-kaget ya dengan ayat-ayat Al-Quran yang baru saja saya sampaikan tadi, maka nampaknya benar dan memang benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Nasih yang tegas mengatakan bahwa umat Islam memang banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Demikian. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya. Jika faktanya Allah atau Al-Quran tegas mengatakan bahwa melebihkan Yahudi dari bangsa-bangsa lain. Itu tercatat di surat Al-Baqarah ayat 47 dan 122. Kemudian fakta kedua, Nabi Muhammad istrinya ada yang dari Bani Israel ya, dari kalangan Yahudi. Ini tercatat jelas dalam kitab-kitab sejarah Islam maupun kitab sejarah Nabi Muhammad. Kemudian fakta ketiga ya, seperti disampaikan oleh Ustadz Sobirin ya, Tabrani Sobirin, mengatakan bahwa coba dicek ya, DNA-nya Nabi Muhammad itu ada darah Yahudi. Nah ya, kemudian juga di dalam surat Yunus ya ayat 90 dan juga ayat 94 jelas menyatakan bahwa Allah yang diberitakan itu adalah Tuhannya Yahudi. Dan juga jika Nabi Muhammad ada keraguan-raguan, dianjurkan bertanya kepada pembaca kitab sebelumnya. Yang jelas pembaca kitab sebelum Nabi Muhammad adalah selain pendeta-pendeta Nasrani, juga mereka adalah rabi-rabi Yahudi. Maka teman-teman ya, jika hari ini masih ada orang yang mengatakan kepada Anda bahwa Yahudi adalah musuh Islam, atau Islam harus memusuhi Yahudi. Nah, maka artinya orang-orang itu belum paham ajaran Al-Quran yang sejati, belum paham Islam yang sejati, dan juga sudah salah paham pada Yahudi, sehingga berpaham salah tentang Yahudi. Bagaimana musuh Islam? Kan itu agama Ibrahim. Ibrahim itu punya turunan. Yang satu dari ibu Hajar. Panjang baru turun Muhammad Rasulullah. Satu dari ibu Sarah. Keluarlah Ishak. Kalau orang Ibrani bilang Yelohak. Kita bilang Ishak. Kemudian turun Yakub. Itulah mula kata-kata Israel itu setelah di situ. Terus turun sampai keluar Bani Israel. Terus turun perjuangan mereka sampai menemukan negara. Dinamakan negara Israel. Bahasanya Ibrani dan Arab. Di Israel itu bahasa Arab dipelajari. Bukan dipelajari, bahasa kedua. Nah terus kenapa bahasa begitu saja dipersoalkan? Adapun kami bisa menyanyi salam Ibrani itu karena ada notasinya, jadi kami nyanyikan. Nah, terkait tentang lagu Shalom Aleichem ya, teman-teman ya. Salam Yahudi ya. Di video yang lalu sudah kita sampaikan informasi juga, edukasi yang bagus disajikan oleh Ustadz Muhammad Nasih ya, yang membuktikan bahwa ternyata memang Salam alaikum, bahasa Arab Shalom alaikum atau Assalamualaikum, itu juga berasal dari salam Yahudi yaitu Shalom Aleichem. Ya, jadi salam alaikum itu berasal dari Shalom Aleichem. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Muhammad Nasih juga.
Dan bukan hanya salam alaikum yang berasal dari Shalom Aleichem, tapi juga ucapan basmalah itu ternyata juga dari Yahudi. Bahkan ya, Ustadz Muhammad Nasih, yaitu saya sampaikan di video yang ini ya, juga sudah menjelaskan bukan hanya salam alaikum yang berasal dari Shalom Aleichem atau dari salam Yahudi, dan juga bukan hanya basmalah yang berasal dari Yahudi, tetapi bahkan sholat, sholat itu juga berasal dari Yahudi. Nah, buat teman-teman yang belum menyimak videonya, silakan disimak ini ya. Jadi jangan anti Yahudi, sebab banyak praktek-praktek ajaran agama Islam yang sekarang dilakukan banyak orang, itu ternyata juga berasal dari Yahudi. Kalau assalamualaikum kan nggak ada notasinya gitu. Jadi kalau bernyanyi itu ya kepingin nyanyi aja gitu. Jadi nggak ada kaitannya dengan keyakinan atau paham keagamaan ya? Ya diyakini itu agama milik Allah. Nah kalau nggak kita yakini kan nggak boleh. Qur'annya saja mengatakan kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tapi saya muslim. Tapi diwajibkan untuk mengimani. Siapa yang bisa melarang? Itu ilahi. Kalau ada orang melarang, laranglah itu. Hapuskan Quran itu. Kan nggak boleh begitu. Jadi kebebasan di sinilah letak kebebasan itu. Iya. Kan enak kalau bebas begini. Nggak menghilangkan yang kita yakini sebagai muslim. Nggak bakal hilang kemusliman dengan membaca salam yang seperti tadi itu. Itu kalau kita takut nanti menjadi Yahudi, nggak mungkin kita sudah meyakini agama. Jadi saya tidak terlalu dalam tanda kutip tuh peduli dengan kepercayaan banyak umat Islam yang menganggap ya itu nggak boleh diajarkan karena itu Yahudi kayak gitu. Nah, Mbak Darul Mahmada ya, Nong Darul Mahmada mengatakan bahwa kepercayaan banyak umat Islam menganggap bahwa salam Yahudi itu tidak boleh diajarkan. Nah, teman-teman, sebenarnya anggapan-anggapan seperti ini adalah pernyataan dari orang-orang yang sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nasih. Itu adalah kelompok umat Islam yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Dari yang kasus kemarin itu, kita bisa melihat bahwa memang umat Islam ini banyak yang tidak mengerti ajarannya sendiri. Jadi kita tidak hanya menerima apa yang sudah ada di masa lalu, apalagi sering saya katakan bahwa kita ini sekarang umat Islam secara umum mengalami ketertinggalan di seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengutip apa yang dikatakan oleh Sir Muhammad Iqbal, Allamah Iqbal dari Pakistan, yang mengatakan bahwa umat Islam ini sudah mengalami kejumudan, tidak berpikir selama 500 tahun terakhir ini. Hanya mengutip-ngutip saja dari orang-orang di masa lalu. Sehingga tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi yang signifikan, sehingga kita tetap berada dalam kejumudan ini. Mereka nggak paham. Mereka anti dengan Shalom Aleichem atau salam Yahudi karena mereka nggak paham atau belum paham bahwa Assalamualaikum itu sebenarnya juga dari Shalom Aleichem. Bismillahirrohmanirrohim itu juga dari Yahudi. Bahkan sholat itu juga dari tradisi budaya Yahudi. Gitu. Dan ini sekarang kan kejadian kan, maksudnya sekarang kontroversi ini kan sebenarnya membuktikan apa yang selama ini kita anggap bahwa ini memang sangat sensitif gitu loh. Sesungguhnya nggak sensitif kalau semua mengerti. Menjadi sensitif karena ada yang tidak ngerti. Satu saja yang tidak ngerti, itu bisa meledak-ledak itu. Didengar yang lain ikut meledak juga. Nah, benar sekali yang disampaikan Pak Panji Gumilang ya. Sebenarnya nggak sensitif teman-teman. Kalau kita sudah paham dan mengerti. Seringkali orang bicara agama itu dianggap sensitif. Kenapa? Karena belum paham. Karena belum mengerti. Agama itu itu tidak. Agama itu kacau. Semua agama mengajarkan ajaran yang indah teman-teman. Jadi mau kita bicara Hindu, bicara Buddha, bicara Nasrani, bicara
Kapitayan, agama Kaharingan, spiritual Jawa, bicara agama apapun, itu tidak akan sensitif jika kita paham bahwa hakikat ajaran semua agama adalah kedamaian, kebaikan, keindahan. Ya, tapi seringkali kasus-kasus perbincangan agama dianggap sensitif, bahaya. Kenapa? Karena orang sudah salah paham, belum mengerti dan belum memahami hakikat agama yang sejati. Perbincangan terkait agama dan spiritualitas, teman-teman, ini harusnya tidak boleh menjadi hal yang sensitif atau menakutkan. Nggak boleh. Kalau perbincangan agama atau spiritual dianggap sensitif, ini pasti nggak beres. Bukan agama yang sejati. Loh, ini perbincangan tentang Tuhan yang Maha Kasih. Ya. Semua perbincangan agama dan spiritualitas itu kan ujung-ujungnya kepada ranah ketuhanan. Sang Maha Kuasa yang penuh cinta, penuh damai, penuh keasikan, keindahan. Lah kok ngomongin agama jadi sensitif, ini berarti sudah salah itu. Sudah salah paham itu ya. Nah, jadi sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, dimanapun Anda berada ya. Video ini merupakan edukasi ya teman-teman. Tolong teman-teman kalau berkenan, tolong sebarkan video ini ke seluruh Indonesia. Khususnya ya. Dan seluruh dunia pada umumnya ya. Biar semua orang mengerti. Jadi mulai dari Pak Presiden, para menteri, polisi, TNI ya, para aparat-aparat penegak hukum juga, para hakim, jaksa dan sebagainya ya. Juga aparatur negara seperti Pak Gubernur, Bupati, Pak Camat, Pak RT ya. Semua sudah waktunya harus paham. Wis titi wancine. Harus mengerti. Islam yang sejati itu begitu indah. Dan semua agama yang berserah diri menuju kepada Sang Pencipta itu juga bisa disebut dalam bahasa Arab sebagai Islam. Nah, ya. Jadi Islam yang sejati tidak memusuhi Yahudi. Ini harus digarisbawahi. Seluruh manusia di muka bumi sudah saatnya tahu. Ya, karena sebenarnya semua adalah satu saudara. Mau Yahudi, Nasrani, Islam, dan semua-muanya. Ya. Sebab hakikat seluruh dunia, langit dan bumi, di dalam surat Ali Imran ayat 83 dikatakan. Ali Imran 83. Ya. Segala yang ada di langit dan di bumi itu Muslim atau Islam. Nah. Sangat sensitif gitu loh. Sesungguhnya nggak sensitif kalau semua mengerti. Menjadi sensitif karena ada yang tidak ngerti. Satu saja yang tidak ngerti. Itu bisa meledak-ledak itu. Didengar yang lain ikut meledak juga. Terjadilah sumbu pendek berpikir. Nah, itu saja. Enggak ada masalah apa-apa. Artinya menurut saya yang dimaksud dengan yang tidak ngerti ini kan juga disuarakan oleh yang merasa dirinya itu mengerti agama sih. Mengerti agama dengan mengerti Al-Quran itu beda. Sumber Quran itu nggak ada yang melarang itu. Yang dilarang oleh Quran jangan menghina Tuhan orang lain. Al-Quran melarang jangan menghina Tuhan orang lain. Nah, ini ayat yang disampaikan oleh Pak Panji Gumilang. Ini ada di surat Al-An'am, teman-teman ya. Surat ke-6. Surat Al-An'am ayat 108. Jelas bunyinya tegas mengatakan, jangan memaki atau menghina sembahan-sembahan agama lain. Jadi misalkan ada agama lain mau nyembah gunung, kayak nyembah batu, nyembah uang, nyembah manusia. Tidak boleh dihina. Mengapa? Karena kalau sampai dihina, maka nanti kita bisa mendapat balasan yang bukan setimpal. Tapi balasannya itu melampaui batas dan tidak berpengetahuan. Nah ya. Jadi makanya kalau sekarang fenomenanya munculnya orang-orang seperti Joseph Paul Jang ya, yang begitu keras mengolok-olok Nabi Muhammad, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Allah ya. Itu adalah buah sebenarnya teman-teman. Anak kandung, anak haram, anak kandung, anak haram dari perilaku orang-orang yang ngaku-ngaku Islam, tapi pada prakteknya melanggar surat Al-An'am ayat 108. Yaitu mereka sering mengolok-olok agama lain, mengolok-olok sesembahan agama lain. Nah, jadi buahnya seperti itu. Mengapa kok dilarang? Nanti
Tuhanmu dihina juga. Ya sudah, itu yang dilarang Al-Quran itu. Nah itulah yang mestinya umat Islam atau kita semua ini jangan mencaci keyakinan orang. Sebab nanti dia mencaci keyakinan kita. Kan kehidupan tuh begitu. Jadi jangan terlalu rumit lah berpikir. Kalau saya ngelihatnya Syekh ini kan lebih memahami Islam itu kayak terbuka gitu kan. Tidak Memang ada memahami Islam tertutup. kan ada juga orang yang merasa dirinya itu ya eksklusif gitu karena Islam adalah Islam gitu. Tanpa melihat atau harus bersentuhan dengan misalnya agama lain kan. Biar dianggap sebagai murni Islam gitu. Syekh. Islam yang murni itu apa yang dilakukan Rasulullah. Ketemu orang Yahudi. Gunakan Tauratmu. Sebab kalau kamu tidak menggunakan hukum Taurat itu, kamu termasuk kafir menentang. Ketemu dengan Ahlul Injil. Pegang teguh Injilmu. Sebab kalau kamu tidak pakai hukum Injil, kamu fasik. Itu Rasulullah Muhammad. Nah, mengapa kita nggak bersinggungan? Iya, teman-teman ya. Islam sejati atau Muslim sejati ya pasti bersahabat dengan semua agama. Apakah dengan Nasrani, dengan Yahudi, dengan semuanya. Ya, itu Islam yang sejati. Islam yang sejati itu terbuka. Tidak kafir, tidak menutup diri. Tidak kafir, menutup hati, tidak, tapi membuka, ya, dan tidak berpikiran kotor, tidak berpikiran negatif, berpikiran buruk sangka terhadap agama-agama lain, alias tidak kadarun, ya, tidak kadrun pikirannya. Kadarun atau kadrun itu artinya kotor, butek. Nah, Islam yang sejati pasti tidak kadrun dan juga tidak kafir atau tidak kafir. Yang tadi katanya la nufarriq baina ahadin min rusuli. Kita ini tidak boleh membeda-bedakan antara rasul yang ada. Toh kita diwajibkan mengimani. Saya dididik oleh orang tua dulu sambil tidak ngerti awalnya. Suruh ngapalkan 25 itu. Waktu ditanya, ini bagaimana artinya nanti kamu bisa sendiri gitu, kalau sudah dewasa. Itu dididik seperti itu. Nah kalau bersinggungan dengan agama lain, tidak bisa itu ya repot itu nanti. Iya. No, itu juga punya Allah kok. Sama-sama wahyunya dari Allah. Iya. Meskipun beda agama, maksudnya beda kitab. Ya. Beda caranya. Beda caranya. Dan perintahnya juga dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, Daud, Isa, dan kamu. Itu agama. Ini syariatnya begini. Dan jangan kamu pernah bertikai, bercerai gara-gara agama. Kan asik begitu. Iya. Maka di dalam kehidupan Indonesia ini semua dirangkum. Diberi wadah di dasar negara itu. Ketuhanan Yang Maha Esa itu mewakili seluruh keyakinan bangsa ini. Terus apalagi kalau nggak bersinggungan? Ya nggak bisa kalau nggak bersinggungan itu. Iya. Artinya sebenarnya itu sudah ditegaskan dalam konstitusi kita kan semua agama sama. Artinya sebenarnya mungkin kalau bisa saya pahami atau simpulkan sebenarnya saya itu lebih melakoni atau mengimplementasikan konstitusi kita ya. Artinya semua agama dirangkul, dipelajari juga gitu ya. Iya, betul sekali. Di negara berpancasila ini, semua agama dijamin oleh negara. Dan semua agama diakui kebenarannya. Nilai-nilai luhur semua agama dijamin oleh konstitusi. Ya karena hidup bersama kan kita. Kita tanamkan di pendidikan ini, hidup bersama itu ya seperti itu. Keyakinanmu pegang teguh. Jangan pernah menghina keyakinan orang. Nah, itu yang kami tanamkan di sini seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini ya. Kiranya sekali lagi tolong bagikan video ini kepada seluruh orang yang Anda anggap perlu untuk menyimaknya. Oke? Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elehim Shalom. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Om Santi Santi Santi.
Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!